Ya, kita bisa mulai dari yang day trading atau scalping trading. Kalau rekomendasi untuk benar-benar pemula gitu kan, seperti ini. Yang scalping trading. Scalping trading. Kenapa scalping trading? Karena di saham itu kita juga perlu yang namanya intuisi atau feeling. Intuisi atau feeling kayak bisnis kan ya. Bisnis kan kalau ya awal mungkin kita butuh data lah ya. Kita butuh cari data. Kan dari hasil kumpulan data-data tadi kan kita olah-olah, kita lama-lama kan kita dapat polanya kan ya. Ya kan? Dari pola itu, karena kita sudah dapat pola, akhirnya kita jadi intuisi. Intuisi kita udah bagus. Wah, jadi berikutnya udah nggak perlu lagi tuh datanya tuh. Ya meskipun kita perlu dikit-dikit lah ya. Tapi dari yang sudah ada terasa gitu. Jadi terasa. Ya itu, saya juga sama. Saya mulai dari scalping trading. Hampir tiap ini saya bukain tiap menit lah, bisa bilang, wah, ya mungkin buka nih jam berapa, ntar 5 menit kemudian buka lagi, lihat lagi, naik nggak nih? Kalau naik udah langsung saya jual. Langsung saya jual. Meskipun ya modalnya kan di bawah 100.000 ya. Keuntungannya kan juga nggak mungkin gede-gede banget kan. Ya keuntungannya kalau 100.000, keuntungan 20.000 kan udah 20%. Ya kan? Udah keuntungan 20.000 jual 20%. Nah, kalau scalping trading itu patokan kita bukan angkanya, tapi persentasenya. Kalau scalping trading, patokan kita itu profit itu dari persentasenya. Bukan angkanya. Karena kalau dari angka otomatis kecil, pasti kecil. Tapi yang kita lihat keputusan kita itu berdasarkan persentasenya tadi. Ya, profit berapa persen gitu. Betul. Profit berapa persen baru kita jual. Kalau di awal saya itu punya profit 3% sampai 5% saya jual. Saya dapat profit 3% sampai 5% itu saya jual. 3 sampai 5%. 3 sampai 5%. Kan ya kalau sahamnya harganya Rp100 satu lot, misalkan kayak saham GoTo ya, Gojek Tokopedia. Itu kan murah banget itu saham. Per lembarnya itu 100, sekarang itu 116 rupiah. Kalau kita beli saham itu hitungannya lot, satu lot itu 100 lembar. Berarti kalau satu lot untuk saham GoTo berapa? 11.600 kan? Ya kan? 11.600 kita bisa punya saham Gojek Tokopedia. Keren nggak? Keren kan? Bergengsi kan? Ya bilang aku investor. Iya benar. Udah bisa. Ya kita beli aja sahamnya. Nanti kita praktek lah. Nah, dari misalkan kita beli, anggaplah karena kita pengen modalnya di bawah 100.000, kita anggap beli saham GoTo harga 11.600 satu lot, kita dapat berapa kalau 100.000? Berapa persen? Enggak, kita beli berapa lot kira-kira? 8 ya, 8 lot lah ya. Dengan modal 100.000 lah ya. 8 lot ya. Nah, 8 lot karena kita pengen pakai scalping trading, maka kita harus siap-siap mantau terus tuh. Mantau. Nanti kalau harganya 116, biasanya tuh kenaikannya tuh 116, 117, 118. Nggak mungkin dari 116 sampai 120. Dia tuh bertahap naiknya. Makanya kita perlu pantau per menit karena harga saham tuh naiknya pelan-pelan. Oh, itu ban api terus ya trader itu. Iya, memang. Iya, memang begitu. Memang trader begitu mereka. Kalau sudah nah, kalau udah tahu nih, udah dapat nih. Udah dapat 3% misalkan kenaikannya. Profitnya udah dapat 3%. Udah jual aja. Jual semua yang beli tadi. Misalkan kita beli di 8 lot, ya kita jual 88-nya. Kita jual 88-nya. Nanti besok lihat lagi, kalau dia turun beli lagi. Itu berjalan secara otomatis kan? Maksudnya kita klik jual gitu langsung dapat cash in gitu. Kan Iya. tunggu ada orang yang beli ya. Nanti ada ininya, ada antriannya. Oh, iya. Ada antrian. Ada antrian itu maksudnya orang-orang yang minta saham ini ada berapa ribu. Iya. Ada antriannya. Tapi itu pun tidak sampai nunggu lama gitu ya. Iya, nih ya. Kita cek ya. Kita contoh. Nah, oke, kita contoh aja nih, kita masuk. Sahamnya
jumlah sahamnya. Nih ya, kita Perasaan di sini nggak ada yang jualan cilok ya? Di Indomaret tadi. Cilok. nih ya, nih. Nih, nih. Enggak. Udah muncul kan ya? Ya. Nah, ini yang tadi yang saham GoTo nih. Ini sekarang kan hari Minggu ya. Hari Minggu libur. Mereka saham ini Sabtu Minggu libur kayak anak sekolah. Kayak anak sekolah Sabtu Minggu libur. Nah, ini kan harga terakhir penutupan di Jumat kemarin. Jam 3. Iya. Kan Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur dia. Kayak anak sekolah. Iya, kayak PNS. Nah, ini ya anggaplah GoTo nih. Ini harga sahamnya 115 nih. Ini kan ada plus 2, berarti sebelumnya itu dia 113. 113 plus 2 berarti naik jadi 115. Plus 2 poin, 2 rupiah. Ini tuh rupiah hitungannya. Yang kita klik ya. Nah, ini. Nih. Ini 115 ini satu lembar ya. Bukan satu lot, satu lembar. Kalau kita beli kalau kita beli itu hitungannya lot. Berarti kali 100. Berarti kalau kita mau beli sahamnya GoTo satu lot butuh 11.500 rupiah. Murah ya, murah banget ya. Nah, kalau kita mau jual, kita mau beli, kita tinggal klik beli. Tapi ini nggak bisa ya, ini cuma simulasi ya karena libur ya. Kita tinggal klik di sini. Nih, ini saldo yang masih bisa saya pakai nih buat beli saham. Ini tinggal klik ini. Iyalah kan, ini kan akun untuk trading, akun untuk investasi beda lagi. Enggak, kalau saya memang begitu. Akun trading lu nggak usah gede-gede, nggak usah gede-gede. Karena belum berani saya ngambil risiko. Nih misalkan gini ya. Kalau ordernya 1 sekian, ini angka yang kita keluarin. Satu lot, itu hanya lot. Ini kan buy lembar saham ya? Bukan. Ya? Buy order lot ya ini. Oh iya. Buy order lot. Oke. Ini kalau 1 nih, kalau butuh 2, nah segini, 2, 3. Kalau 3 segini, 4. Nah, terus. Oh, angkanya gitu. Nah, selama saldonya masih cukup, kita masih klik nih. Ini saldo kita nih, saldo yang bisa yang nganggur, saldo nganggur. Oke, misalkan anggaplah 7 lah ya tadi ya. Ya udah tinggal kita beli aja, buy. Kita tinggal buy. Nah, kita lihat di sini ada nggak orderannya. Nah, di sini nih. Bisa nggak kalau kita beli 7 lot ini? Kita lihat nih. Di sini ada yang namanya lot ya. Ini ada lot di kiri nih. Bentar. Mana ya buat nulis-nulis. Total permintaannya 1,8 M. Nah, ini lot itu jumlah saham yang ini ada 2 kan, lot bid, as bid ya. Iya. As lot ya. Nah, yang 2 kolom pertama ini lot ini jumlah saham, bid ini yang mau dibeli. Orang minta beli saham Ketika menyentuh angka tertentu gitu ya. angka 114 orang pengen nih yang mau beli di angka 114 sahamnya GoTo ini itu ada 1,83 juta saham yang nunggu tuh. Jadi kalau ada orang yang jual 100 di angka 114 Berarti otomatis kedudukan lah. langsung masuk, Paham. langsung ngejual. Dia langsung ngejual karena kuotanya gede banget, 1,8 juta. Iya, kayak gitu. 1,83 juta, gede banget. Kecuali kalau misalkan di sini 114 nih, 114. Terus yang di as itu jumlah saham yang mau dijual sama orang, sama investor. Ini ukurannya investor ya. Kalau bid itu orang investor yang mau beli sahamnya. Kalau si as ini investor yang mau jual sahamnya. Oke, kalau mau buy tinggal beli aja, tinggal buy. Nah, tips kalau kita mau cepet dapat harga saham, mau beli, tipsnya itu kalau kita mau beli harganya dinaikin dari harga yang berlaku saat itu. Contoh,
Harga GoTo di sini kan 115 tadi ya. Betul, masih 115. Kan 115. Kita kalau mau beli harganya naikin satu angka 116, itu pasti langsung dapat. Pasti langsung dapat. Kenapa? Karena orang-orang yang jual cenderung mereka kan dijualnya harga mahal kan, Betul, cari selisih lah. cari selisih. Betul. Makanya kita bisa langsung dapat. Sedangkan harga yang mau beli, orang yang mau beli biasanya nyarinya yang turun, Yang di bawah. yang di bawah harga pasar kan. Makanya dia biasanya ngantri, lama ngantrinya. Oh. Ngantrinya lama. Tapi kalau kita mau jual, mau cepet laku sahamnya kita jualnya di bawah harga pasar. Selama itu masih profit buat kita dan masuk hitungan profit kita, misalkan udah 5% nih, udah lebih nih. Kalau saya turunin harganya dikit di bawah harga pasar pun profitnya masih di bawah, masih dapat lah ya 5% atau 3%. Nggak apa-apa, jual aja. Yang penting laku keluar cepat. Tapi kalau kita jualnya di atas harga pasar, itu bakal ngantri. Bakal nggak langsung ngebuang, nggak langsung ngejual. Kenapa? Itu transaksi di angka itu. Betul. Begitu. Nah, situ naik, naik. Apa tuh gitu ya. Terus ya. Nah, sinyalnya putus ya. Ada yang beli juga bisa rugi ya. Kenapa? Kalau nggak ada yang beli itu berarti Masih connect. Kalau nggak ada yang beli, iya. Kalau nggak ada yang beli sebenarnya bukan rugi, tapi nyangkut. kita punya saham itu harus Iya. Dan kita bisa batalin. Nggak jadi misalkan, nggak jadi saya jual lah, cancel. Berarti nggak jadi berarti kalau di cancel kayak gitu. Kalau nggak jadi kita jual artinya uang kita sudah Uangnya balik lagi, enggak. bukan saldo di akun. Balik ke saldo kita, ke akun kita lagi. Oh. Balik lagi ke kita. Oke. Oke, ini kita ini lagi ya, sebentar. Ini udah muncul belum? Udah tadi. Tadi udah ya. Nah, keluar lagi sih. Iya. Nah, ini ada istilah-istilah dasar nih. Udah muncul? Ya. Nah, ini istilah-istilahnya supaya teman-teman nggak mudeng sama saham. Ada 15 ya, 15 istilah yang harus kita pahami. Nggak kelihatan. di zoom. Sebentar. Bisa di zoom ya? Nggak tahu juga. Mungkin screenshot harus belum gitu kali. Oh iya benar, screenshot aja lah ya. Oh bisa nih. Nih, kelihatan nggak? Oh iya. Udah kan, kelihatan kan? Nih ya, ada 15 nih, ada 15 istilah nih. Yang pertama, bursa efek. Pernah dengar kan ya pasti bursa efek ya? Tapi belum paham kan apa itu bursa efek. Nah, jadi bursa efek itu dia lembaga atau lembaga yang disediakan oleh negara untuk yang mengatur ini peraturan sistem itu saham ini. Jadi perusahaan-perusahaan yang dia mau menjual sahamnya ke umum, ke publik, dia harus melalui bursa efek. Dia ngejualnya ke bursa efek. Nanti bursa efek itu akan ngecek apakah ya si perusahaan ini si bursa efek ini dia akan mensortir apakah si perusahaan ini layak saham yang mau dijual tuh layak apa enggak gitu dengan harga sekian yang ditawarkan sama si perusahaan itu. Kalau nggak layak, si bursa efek bisa nolak. Berarti kayak listing marketplace gitu ya? Betul. Harus verifikasi Betul. Apakah benar-benar layak? Karena dia yang apa ya? Takutnya perusahaan abal-abal misalkan. Ya kan? Takutnya penipuan. Ya benar. Betul. Kayak marketplace saham. Itu bursa efek. Itu namanya bursa efek. Kemudian istilah yang kedua IHSG. IHSG itu indeks harga saham gabungan.
indeks harga saham gabungan. Jadi IHSG itu dia tuh gabungan harga gabungan dari beberapa saham. Beberapa saham itu yang masuk dalam IHSG itu biasanya saham-saham blue chip namanya. Nah, saham blue chip itu istilahnya saham LQ45 sebutannya. Saham LQ4. Nah, saham LQ45 itu terdiri dari 45 perusahaan yang memang fundamentalnya bagus. Oh, I see. Memang fundamentalnya bagus, itulah yang mempengaruhi harga IHSG. IHSG kayak gabungan. Jadi IHSG ini harganya dipengaruhi sama 45 perusahaan besar dan fundamentalnya bagus. Itu multinasional atau ya orang Indo? Multinasional. Oh, I see. Multinasional kayak misalkan sahamnya Astra Internasional, Bank BCA, Bank BRI dan lain sebagainya. Iya. Nah, nanti di aplikasi nih ya, di Stockbit ini ya. Kita masuk lagi ke Stockbit ya. Masuk lagi. Artinya kalau mau invest aman kan di LQ45 tadi ya? Yes, betul. Kalau Di- investasi. Di sekolah investasi, di saham blue chip tadi ya. Iya. Nah, sini. Nanti kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat Karena ini saham-saham yang masuk saham LQ45 atau saham yang blue chip tadi ya, yang fundamentalnya bagus. Kita bisa lihat di sini. balik. Nih. Kalau di aplikasi Stockbit, nah, kita di sini nih. Ini udah ada indeksnya nih. Ada LQ45 nih. Oh, di situ. Nah, LQ45 nih ya. Nih, Sudah kita ada back. di situ ya? Ini. Nih. Nah, ini saham-saham yang memang sudah dipilih sama Bursa Efek, sama BEI, Bursa Efek Indonesia. Kan perusahaan besar tuh berarti ya. Nah, Oh, Cum- itu masih juga Pak ya? masuk dia karena dia punya dana yang besar awalnya investor itu. Padahal harga sahamnya sekarang kecil gitu. Kecil karena dia waktu awal launching itu sahamnya lumayan, harganya 200 lebih. 200 lebih. Paling murah di saham LQ45 atau saham blue chip itu si GoTo ini. Paling murah. Yang lainnya udah harganya tuh di angka ratusan, di atas 500-an. Oh, wow. Tuh, Cuma buka itu doang ya, Pak? Bukalapak masih 200 tuh. Ini 45 jumlahnya nih. Dari bawah ke atas. Rupiah itu untuk satu lembar saham. Satu lembar, bukan satu lot ya. Kalau satu lot tinggal dikali. Kali 100 ya Pak? Kali 100. Nah, enaknya kalau kita beli saham blue chip, itu sebenarnya kita bisa kita jadikan trading juga. Oh, Bisa, kita jadikan trading. Kalau dia harganya lagi naik, misalkan kita beli ya. Nah, makanya prinsip membeli saham itu beli pada saat merah, jual pada saat hijau. Merah itu turun nih, ini harganya oh nih. iya, I see. Nih. Ini yang merah-merah ini turun sahamnya. Beli pada saat merah, jual pada saat hijau. Itu kalau mau beli saham. Kalau trading ya? Sebenarnya nggak bukan trading aja sih, buat investasi juga. Oh gitu. Buat investasi. Beli saat merah, jual pada saat hijau. Nah, enaknya saham blue chip itu ya LQ45 ini ya, yang terdiri 45 perusahaan yang bagus ya fundamentalnya. Dia kalau tiap tahun itu kemungkinan besar harganya naik terus. Kan namanya investasi kan, jangka panjang, hitungnya tahunan kan. Jadi kita nggak perlu takut kalau dia saham itu lagi turun. Nggak perlu takut, wah rugi nih. Nggak apa-apa, nggak usah dimin aja kalau rugi. Kalau dia lagi turun, dimin aja. Tapi kalau dia lagi untungnya gede, nah baru kita boleh ambil. Kalau memang kita mau jadi trader. Iya. Nanti kalau lagi turun lagi, kita masuk lagi. Kita beli lagi. Kalau turun kita beli lagi. Enaknya di saham blue chip itu. Makanya ada kemarin saya beli itu saham apa ya? Saham Indofood atau Mayora gitu ya. Mayora kan masuk ke sini nih. Ada di sini kalau nggak salah Mayora. Mior ya, ini, coba ketik. Ada nggak Mior?
Nah, masuk ya? Yoram. Enggak, bukan. Nggak ada, berarti dia kegeser berarti dia. Ini saham blue chip ini bisa kegeser. Dia muter terus. Oh, Indofood nggak ada nih. Nah, kayak Indofood nih. Nah, Indofood itu saya pernah beli sahamnya dia pada saat harga berapa kemarin ya? Itu harganya turun lah intinya ya. Dan saya baru jual itu nunggu 2 bulan. Nunggu 2 bulan saya jual karena harganya baru naik dia 2 bulan. Nah, pada saat 2 bulan. ya kan akan ada historinya. Oh, iya. Saya belinya kapan? Ya, kapan di angka berapa? Di angka berapa? Nanti ada historinya. Nah, si Indofood ini 2 bulan pertama itu rugi minus. 2 bulan pertama rugi minus. Tapi saya nggak khawatir. Kenapa nggak khawatir? Karena dia masuk saham blue chip. Iya. Saham blue chip tuh kalau lagi minus, dimin aja. Tinggal yang perlu kita banyakin apa sabarnya aja. Nunggu. Iya bener sabarnya Kan aja. orang kita pasti Bener iya. Nah, pada saat dia naik ya, tadi ya balik lagi ya. Profit kita tentuin mau berapa persen. Baru kita jual. Kalau udah profitnya udah naik berapa persen, ya udah baru kita jual. Nah, udah jual. Sekarang saya lagi nunggu dia turun lagi kapan. Iya. Nunggu dia turun lagi, baru masuk lagi. Nunggu merah lah ya, nunggu. Nah, ini kita bisa lihat nih grafiknya nih. Ini ada grafik 1D itu one day di hari itu. Ada 1W itu satu week, 1 minggu. Ini ada 1M itu 1 month ya. Kalau 3M itu 3 bulan. Ini YTD itu apa ya istilahnya ya? Year to date intinya 1 bulan terakhir. Satu tahun terakhir, tapi dari hari ini. Dari hari ini tanggal berapa? Berarti 1 tahun terakhirnya. Oh, iya. Kalau 1 tahun yang ini hitungan secara keseluruhan 1 tahun selama 2022 kemarin. Ada 1 tahun ya. Betul. Awal buka pasar betul.